kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Engkaulah yang mengajari kami bagaimana kami hidup dapat mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Tuhan Yesuslah yang telah mempersatukan kami di dalam tubuh-Mu untuk kami melekat di dalam damai sejahtera-Mu, supaya kami bisa saling membangun, saling meneguhkan oleh kebenaran firman-Mu satu sama lain. Kami bersama-sama mengalami pembaharuan akal budi kami yang terus diperlengkapi oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus melalui hikmat sorgawi-Mu. Dan terima kasih untuk firman-Mu, kami bisa dengarkan kembali, bergema, dan kami siarkan terus pada seluruh dunia akan kebaikan, kasih karunia-Mu yang sempurna yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sehat buat kita semua. Salam jumpa kembali ya dalam pertemuan ibadah pagi kita secara online. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita langsung saja kembali ke bagian yang sangat krusial, yang sangat mendesak untuk kita secepatnya pahami bersama tentang keberadaan kita atau kedudukan kita, posisi kita sebagai tubuh Kristus yang sorgawi. Jadi harus dibedakan Bapak Ibu Saudara ya. Berbicara tubuh Kristus, yaitu kita orang-orang kudusnya Tuhan yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, adalah tubuh Kristus yang sorgawi. Karena ada tubuh Kristus yang secara duniawi. Tubuh Kristus yaitu ketika Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Dia adalah firman Allah yang menjadi daging. Dan tubuh Kristus itu telah disalibkan, menanggung segala dosa kita, darahnya telah dicurahkan, dan kemudian bangkit kembali. Dan sesudah Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga, saudara-saudara, kita tahu oleh karena kegagalan daripada bangsa Israel menerima maksud dan tujuan Tuhan, programnya Tuhan untuk bumi, maka Tuhan Yesus membukakan rahasia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, bahkan sebelum dunia dibentuk, sebelum dunia dijadikan, dinyatakanlah maksud dan rahasianya itu melalui hambanya Rasul Paulus dan melalui Injil kasih karunia Allah, berita keselamatan, hidup yang kekal yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya secara cuma-cuma. Dan sekarang kitalah yang menghidupi program Tuhan tersebut. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah ya, maka sekarang yang sedang Tuhan kerjakan adalah, jadi kalau ditanya apa sebenarnya yang sedang Tuhan kerjakan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan mengerjakan membangun gedung-gedung pencakar langit, ya,
membangun jalan-jalan raya, kemudian membangun tempat-tempat wisata. Tuhan bukan mengurusi hal itu, Bapak Ibu Saudara. Manusia dengan segala rencananya yang melakukan itu semua. Lalu apa yang Tuhan lakukan saat ini? Bapak Ibu Saudara, Tuhan saat ini sedang mengerjakan pekerjaannya, pekerjaan Allah, ya, pekerjaan untuk menyelamatkan manusia. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan penyelamatan kepada manusia ini adalah penyelamatan yang didasarkan pada kasih karunia Tuhan yang sempurna atas dasar pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas Bukit Kalvari, yang telah menebus dan mengampuni segala dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Dan setiap orang yang percaya itu, setiap orang beriman itu, Bapak Ibu Saudara, ditempatkan oleh Allah. Ya, ditempatkan oleh Allah di dalam satu tubuh, namanya tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus ini adalah satu manusia baru, makhluk baru yang diciptakan oleh Allah berdasarkan kebenaran atas pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang pelayanan kita ini adalah pelayanan yang sangat unik, yang sangat istimewa dan sangat spesial, karena di sini tidak ada pelibatan usaha kerja keras manusia sebagai faktor yang membentuk kebenaran Allah, tapi apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang menjadi patron daripada kebenaran yang kita terima dan yang kita hidupi. Ini adalah kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Ini bukan suatu sistem hidup yang dikendalikan oleh hukum Taurat, tapi ini adalah suatu sistem kehidupan yang baru yang dikendalikan oleh kasih karunia Allah. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah Allah benar-benar memisahkan kita. Amin. Menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Oleh apa? Oleh usaha kita, oleh perbuatan kita, oleh pengetahuan kepintaran kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Pemisahan ini, pengudusan ini adalah dilakukan oleh pencurahan darah Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 10 mengatakan sebab karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Meskipun kitab Ibrani itu ditujukan kepada orang-orang Israel yang percaya, tetapi kita ada kesamaan juga memperoleh penebusan dan penyucian atas segala dosa kita oleh darah Kristus. Demikian juga bangsa Israel, dosa-dosa mereka juga disucikan oleh darah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi yang dapat kita pegang teguh di sini adalah bahwa sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan ditempatkan ke dalam tubuh Kristus sebagai makhluk baru, sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus, maka
Yang dapat kita pegang teguh adalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, baik maut, baik kuasa-kuasa di udara, kuasa setan, iblis, baik yang di udara, yang di langit, yang di bumi, maupun yang di bawah bumi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Itulah kasih yang sempurna yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah, kepada setiap orang yang percaya, dibenarkan melalui iman, bukan karena usaha dan perbuatan, tetapi adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Amin. Nah, untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku, maka kehidupan daripada tubuh Kristus atau manusia baru, ciptaan baru ini, yang diciptakan di dalam Yesus Kristus berdasarkan kekudusan Yesus Kristus yang telah dinyatakan di atas kayu salib oleh pencurahan darahnya, kehidupan kita ini sungguhlah sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan kita yang membeda-bedakan, tapi memang Allah membuat menjadi sangat berbeda kehidupan kita ini, karena adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi bukan penonjolan diri lagi, ya, bukan ego yang mau ditampilkan di sini, tetapi adalah menampilkan belas kasihan Tuhan. Amin. Menampilkan apa yang Tuhan berikan kepada kita melalui korban tubuh Yesus Kristus, melalui pencurahan darahnya, melalui kemurahan hatinya, dan korban nyawanya menggantikan kita sebagai orang-orang yang tadinya kita adalah orang-orang yang harus dicampakkan ke dalam lautan api neraka, tetapi sekarang kita telah disucikan, telah dibersihkan oleh darah Yesus Kristus, maka kita mempunyai suatu platform, ya, kehidupan, suatu sistem kehidupan yang baru, yang benar-benar unik dan benar-benar sangat berbeda, dan ini adalah merupakan suatu pencapaian yang spesial, bukan oleh kita, tapi oleh Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kebenaran ini dikaruniakan oleh Allah, dikaruniakan oleh Yesus Kristus, sesudah Yesus naik ke surga, nah maka akan kita lihat keunikannya, ya, keistimewaannya yang sangat berbeda dengan ketika Allah menyatakan kebenarannya kepada umat pilihannya bangsa Israel untuk menjalankan program kerajaan sorga di bumi. Apa yang kita miliki saat ini, yang kita peroleh ini di dalam tubuh Kristus adalah merupakan suatu hal yang kehidupan yang sangat istimewa dan yang sangat luar biasa ajaib. Karena itulah saudaraku, mari kita lihat sama-sama di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Kita masih merujuk ke Efesus 1 ayatnya yang ke-10, dan sekarang coba kita lihat di pasal 2 ayatnya yang ke-13. Bagaimana revolusi kehidupan rohani yang terjadi atas kehidupan tubuh Kristus saat ini, dimulai dari kebenaran akan pencurahan salib darah Kristus di atas kayu salib. Di ayatnya yang kita baca langsung saja dari ayatnya yang ke-11 ya. Ya, pelan-pelan aja Bapak Ibu Saudara, kita belajar memahami kebenaran ini dari ayatnya yang ke-11 ya, sambil disimak. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang
orang bukan Yahudi menurut daging. Apa pentingnya pernyataan kamu orang-orang bukan Yahudi menurut daging? Kalau nggak penting, untuk apa itu disampaikan, Bapak Ibu Saudara? Justru sangat penting untuk menegaskan posisi kita, bahwa kita ini adalah bukan bangsa pilihan, bahwa kita bukan bangsa yang kudus, tapi kita adalah orang-orang bukan Yahudi yang menurut daging disebut orang-orang yang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi kalau berbicara tentang bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, sunat bagi mereka adalah sunat yang dilakukan oleh tangan manusia. Itulah sebabnya Yesus datang ke tengah-tengah mereka sebagai anak manusia. Ya. Dan itulah sebabnya Yesus melakukan sunat pada hari yang ke-8, karena Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 12 dikatakan, apa yang harus kita ingat? Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Jadi ini ada pemisahan, Bapak Ibu Saudara. Ada suatu masa bahwa kita ini bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain, kita ini tidak ada bagian ya di dalam Kristus. Tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itu kapan, Bapak Ibu Saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mulai dari perjanjian lama, masa bangsa Israel, bangsa pilihan, setelah dipilih menjadi bangsa yang menjadi sebuah komunitas yang dibedakan, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa-bangsa lain itu disebut adalah bangsa kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Allah, para penyembah berhala. Sampai kepada lahirnya Yesus Kristus, Yesus berkata ketika dia dimintakan pertolongan oleh seorang perempuan yang bukan Yahudi, seorang wanita Sirofenesia, dari Sirofenesia, wanita Kanaan, meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Yesus berkata, Yesus menjawab apa? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Itu jawaban daripada Yesus Kristus. Artinya, saudara-saudaraku, Yesus berkata, biarlah kenyang dahulu anak-anak. Dikatakan, jadi haruslah keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Karena orang Yahudilah, karena Yesus itu adalah orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan oleh karena itulah, orang Israel secara kesukuan dengan Yesus Kristus sebagai manusia, itu tidak bisa dipisahkan. Karena Yesus adalah keturunan dari suku Yehuda. Itu sebabnya Yesus juga disebut singa dari Yehuda. Ya, untuk melambangkan akan kekuasaannya yang mutlak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sangat menarik di situ kita lihat adalah dikatakan apa? Pada waktu itu, pada waktu kapan? Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak, bangsa-bangsa lain itu tidak mendapat bagian di dalam perjanjian bangsa Israel. Kita lihat, saudara, di ayat 13,
Tetapi sekarang di dalam Kristus. Amin. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tidak mungkin ada pengharapan bagi bangsa lain secara terbuka seperti sekarang ini secara leluasa. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena pemberitaan akan keselamatan, pemberitaan akan firman Allah harus selalu melalui bangsa Israel selagi Tuhan masih berurusan dengan mereka. Tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sesudah Tuhan Yesus memanggil rasulnya, rasul kita bangsa lain, Rasul Paulus, untuk menerima sebuah perencanaan, sebuah rancangan Tuhan yang dinyatakan melalui Injil kasih karunia. Kepada Rasul Paulus, Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberitakan keselamatan kepada semua orang tanpa perbedaan dan didasarkan pada darah Kristus, pencurahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah mengampuni segala dosa manusia satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau, ini kita gunakan kata kalau, seandainya Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, dan seandainya Tuhan Yesus tidak membukakan rahasia kebenaran firman melalui Rasul Paulus, kita tidak bisa seleluasa ini memberitakan dan mendapatkan kesempatan untuk beroleh hidup yang kekal. Karena harus menunggu dulu dari uluran tangan daripada bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka, ya, kita lihat di ayatnya yang ke-14, selanjutnya dikatakan di situ, karena dialah, Yesuslah damai sejahtera kita. Amin. Kenapa damai sejahtera kita? Ya karena semua dosa kita sudah diampuni. Amin. Jadi orang-orang selalu bilang, mengaku bahwa mereka punya damai sejahtera. Bagaimana mereka punya damai sejahtera sedangkan mereka sendiri belum yakin dosa-dosanya sudah diampuni semuanya? Karena dosa itulah yang membawa kekacauan. Dosa itulah yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Dan dosalah yang merusak sendi-sendi kehidupan daripada manusia. Dan dosalah yang menghancurkan masa depan manusia. Dan justru itulah titik kulminasi atau titik puncak daripada pengharapan kita, ya, didasarkan pada kematian Yesus Kristus, peristiwa yang telah menyatakan pengampunan segala dosa kita sudah selesai. Amin. Dan saudaraku, oleh karena itulah maka darah Kristuslah yang memperdekatkan kita dengan Allah. Itu sebabnya kalau saudara memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia, jangan berbicara hal-hal yang lain. Berbicara hal-hal mujizat dan segala macam. Bapak Ibu Saudara, tidak ada keselamatan di situ saat ini. Keselamatan itu saat ini adalah apabila kita memberitakan bahwa darah Yesus Kristus telah menebus segala dosamu. Dan kalau kamu percaya, engkau pasti dijamin masuk surga satu kali untuk selama-lamanya. Dan hidup di dalam damai sejahtera Allah karena telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi saudara, ya, itu pentingnya kita memberitakan Injil secara meluas. Karena apa? Karena karena diberitakan darah Kristus, diberitakan pengampunan segala dosa, maka ada keselamatan. Lain daripada itu, Bapak Ibu Saudara, itu tidak ada
faedahnya itu di hadapan Tuhan, sekalipun di hadapan manusia mungkin begitu mempesona atau sangat luar biasa dan banyak yang bertepuk tangan, banyak memuji-muji, ya, Bapak Ibu Saudara, tapi di hadapan Allah yang mempunyai rancangan hidup yang kekal di dalam kasih karunia-Nya, semua hal yang tidak terhubung dengan penebusan segala dosa oleh darah Kristus, itu semuanya adalah sesuatu yang akan berakhir dengan sia-sia dan mengecewakan. Nah, oleh sebab itu saudara, di ayatnya yang ke-15 dikatakan tadi, ya, ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kedua belah pihak dan perseteruan. Kita teruskan dulu ayat 15 supaya bisa kita pahami apa maksudnya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudaraku, tembok pemisah dirubuhkan untuk mempersatukan keduanya menjadi satu manusia baru. Tembok pemisah itu apa, Bapak Ibu Saudara? Hukum Taurat. Hukum Tauratlah yang memisahkan antara bangsa Israel dengan bangsa lain. Karena dalam hukum Tauratlah janji Tuhan dinyatakan bahwa bangsa Israel itu adalah kepala dan bangsa lain itu adalah ekor. Tapi sekarang di dalam Yesus Kristus, saudaraku, Tuhan telah menghadirkan, dikatakan mempersatukan keduanya menjadi satu manusia baru. Amin. Inilah saudaraku keberadaan kita sebagai satu manusia baru, makhluk yang baru, makhluk surgawi namanya. Amin. Saudaraku. Nah, karena itulah maka kita pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena memikirkan perkara yang di atas adalah satu cara berpikir yang selaras dengan kehendak Tuhan, dengan kehendak Allah, sebagai manusia, ciptaan baru, sebagai pola-pola daripada pemikiran yang selaras dengan kehendak Tuhan Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Amin. Nah, oleh karena itu, saudaraku, di ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu adalah pemisah tadi, dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Amin. Dengan Allah, oleh apa? Oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kebenaran yang sangat memuaskan kehidupan kita, saudara, ketika kita tahu bahwa sebagai manusia baru di dalam tubuh yang baru, saudara-saudara dan saya adalah alat di tangan Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memerintah hatimu dan hatiku dan hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi saudaraku, sudah semakin mendalam memahami pentingnya keberadaan kita dalam tubuh Kristus ini. Amin. Sudah semakin kuat Bapak Ibu Saudara mengerti betapa pentingnya persekutuan kita ini. Amin. Saudara dan saya sudah semakin diteguhkan betapa pentingnya kesaksian kita tentang salib Kristus untuk didengar oleh banyak orang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kiranya semangat saudara dan saya tidak akan pernah terpadamkan. Amin. Paulus katakan, janganlah kiranya semangatmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Karena itulah yang cocok,
yang pas, yang selaras, yang setimpal, yang worth it untuk menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus bagi kita, orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih untuk segala kebaikan-Nya yang menyertai kehidupan kita. Tetaplah maju dan tetap bersemangat, saudaraku, menghadapi berbagai tantangan, permasalahan dalam kehidupan kita. Kita percaya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari damai sejahtera Tuhan. Tuhan kita yang telah kita peroleh, kita miliki bersama, menjadi pengalaman kita bersama di dalam tubuh Kristus. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, kami mempunyai suatu kehidupan yang sangat ajaib, yang tidak diciptakan oleh tangan manusia, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi yang diciptakan oleh Roh Kudus dan yang diperbaharui oleh firman kasih karunia-Mu, dan yang diletakkan di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami bersyukur kami bisa menjalani kehidupan kami dengan penuh kehati-hatian, supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, semuanya harus membangun bagi tubuh Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus. Kembali dulu kepada hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Shalom.